Mereka tak peduli denganku. Namaku Suci, aku seorang gadis yang baru lulus kuliah. Aku nak cerita tentang orang tuaku yang sedari aku kecil hingga sekarang tidak seperti orang tua lain. Aku berasal dari keluarga berkecukupan, orang tuaku keduanya pengusaha sukses, di mana ayahku punya restoran terkenal di Jakarta, sedangkan ibuku pengusaha salon berkelas, tepat orang kaya perawatan diri. Aku tak memungkiri aku sangat bangga kepada orang tuaku. Orang lain pun memandang keluargaku keluarga sempurna, kehidupan yang mapan, anak yang pintar, dan segala keperluan tercukupi. Namun, ada hal yang mereka tak tahu. Dari kecil hingga aku dewasa, aku dirawat dan dibesarkan oleh nenekku. Bukan orang tuaku tak ada di rumah. Mereka ada di rumah. Tapi dari pagi sampai petang sibuk dengan bisnis mereka masing-masing. Memang betul, apapun yang aku mau selalu mereka turuti. Dari yang murah sampai yang mahal pun aku mampu beli. Tapi bukan hanya materi yang aku butuhkan, kasih sayang orang tuaku jauh lebih penting. Dari kecil, aku hanya ingin bercerita tentang apa yang aku lalui hari ini. Aku dapat nilai bagus, aku dapat juara lomba, aku dapat peringkat kelas, aku ulang tahun, aku demam. Namun, tak sedikit pun mereka mau peduli, sekadar bertanya, aku sudah makan apa belum. Tak pernah mereka sempat menanyakannya. Bagaimana perasaanku, bagaimana hari-hariku, tak pernah mereka peduli. Hingga aku beranjak dewasa, berkuliah, entah apa yang ada di benak orang tuaku. Di momen terpenting dalam hidupku, mereka seakan lupa dan lebih penting dengan bisnis mereka. Hingga puncak kekecewaanku, mereka lupa tak menghadiri wisudaku. Betapa hancur perasaanku di saat teman-temanku didampingi keluarga yang lengkap, tapi aku hanya nenekku yang mendampingiku, hanya dia yang mengerti bagaimana hancurnya perasaanku saat itu. Sepulangnya ke rumah, mereka mengucapkan selamat dan beralasan mereka lupa karena kesibukan mereka. Sakit sekali hatiku. Aku merasa menjadi anak yang tidak dianggap oleh orang tuaku sendiri. Sepenting apa aku di mata mereka. Momen penting setelah 4 tahun aku berjuang, mereka lupa. Mereka menawarkanku mobil dan segala hadiah, tapi mereka tak pernah berpikir untuk menemaniku walau hanya sekedar bergurau bersama. Sudahlah, aku lelah. Kukira penderitaanku sudah usai. Tiba di mana nenekku terkena serangan jantung dan meninggal. Aku kehilangan sosok yang selama ini menemani aku, yang menjagaku. Perasaanku jauh lebih hancur. Aku kira setelah kepergian nenek mereka akan berubah, tapi nyatanya sama saja. Bahkan sekarang aku lebih merasa tidak punya siapapun. Hingga aku putuskan untuk bekerja. Terimalah aku menjadi sekretaris di sebuah perusahaan besar. Belum genap sehari aku bekerja, aku pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Aku ditolong oleh seorang lelaki bernama Dika, dan aku didiagnosa menderita tumor otak. Di sana aku semakin hancur. Aku ingin memberitahu orang tuaku, tapi sayangnya malam itu mereka tidak pulang. Aku hanya bisa menelan air ludahku yang terasa pahit. Singkat cerita, aku sembuh dan Dika mengungkapkan perasaannya kepadaku. Akhirnya, aku memutuskan untuk menikah dengannya. Iya, seperti yang kalian tahu, orang tuaku, mereka tetap sibuk dan hanya berkata, siapkan semua, nanti kami yang bayar. Bahkan di hari H pernikahanku, mereka masih bekerja dan bicara lewat telepon. Mereka akan telat. Sekian lama menunggu, akhirnya ayahku datang untuk menjadi waliku. 2 jam dari jadwal ijab kabul itu, ayahku baru datang. Sungguh keterlaluan. Di hari itu, entah aku akan menangis bahagia atau menangis sedih karena kedua orang tuaku lagi-lagi mengecewakan aku. Sekedar meliburkan sehari saja tidak bisa, padahal itu untuk anaknya.
Namun, sekarang aku sudah mempunyai suami yang siap menemani aku dan menjagaku. Apakah kesibukan kalian lebih penting dari anakmu?